Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Dan selamat berjumpa kembali di program Yakum Fellowship bersama dengan saya, Pendeta Elia Putira Harjo, Pendeta Konsulen Hospitalis di Rumah Sakit Sinar Kasih Yakum Purwokerto. Warga Yakum yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan hari ini, mari kita menyiapkan hati dan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas karya-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas suka duka yang Engkau izinkan untuk kami lalui, untuk mendewasakan kami. Saat ini Bapa, kami merindukan sapaan firman-Mu yang dapat menjadi pegangan di dalam kami menjalani kehidupan keseharian kami. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Warga Yakum yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di hari ini akan kita ambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 bagian A, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu di dalam sebuah kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku, Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah Kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikian firman Tuhan alam semesta, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat yang jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikian firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserakan akan kuhabiskan.
tetapi engkau tidak akan kuhabiskan. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, resapi dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Warga Yakum yang terkasih, apa yang menjadi cara pandang seseorang akan mempengaruhi apa yang menjadi sikap dan tindakan yang akan dilakukan seseorang tersebut. Demikian juga bagaimana cara pandang bangsa Israel dan Yehuda saat itu terhadap pembuangan di Babel akan mempengaruhi bagaimana mereka bersikap dan bertindak dengan kondisi yang mereka jalani. Ada beberapa pandangan yang terjadi pada saat itu, baik di tengah-tengah bangsa Israel dan Yehuda maupun pandangan bangsa-bangsa lain dengan fakta pembuangan di Babel itu. Ada pandangan yang memahami bahwa pembuangan di Babel menjadi sebuah kekalahan Allah Israel, Yahweh, terhadap ilah atau dewa bangsa Babel dan Asyur. Sehingga pembuangan di Babel bukan hanya dipahami secara politis dan kekuasaan, tetapi juga dipahami sebagai sebuah peperangan spiritual. Di tengah bangsa Israel dan Yehuda sendiri, ada cara pandang yang berbeda di antara mereka. Mereka memahami bahwa pembuangan di Babel menjadi akhir dari kejayaan bangsa Israel dan Yehuda. Pembuangan di Babel adalah akhir dari sejarah bangsa pilihan dan umat pilihan Allah. Cara pandang ini tentu juga akan mempengaruhi bagaimana bangsa itu bersikap dan bertindak. Bagaimana Yehuda bersikap dan bertindak dengan kekalahan yang mereka alami. Bagaimana Israel bertindak dan bersikap ketika mereka mengalami kekalahan oleh bangsa lain. Bacaan kita saat ini mengingatkan bagaimana Nabi Yeremia yang diutus oleh Allah untuk mengubah paradigma yang ada pada bangsa itu. Bahwa apa yang Allah izinkan bagi Yehuda dan Israel adalah sebagai bagian dari proses untuk mendewasakan bangsa itu, untuk menjadikan bangsa itu lebih baik dan lebih taat serta lebih mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Tentu bukan hal yang mudah bagi Nabi Yeremia menjalankan misi Allah untuk mengubah paradigma cara pandang dan mengubah sikap serta langkah-langkah yang harus ditempuh oleh bangsa itu supaya karya Allah semakin nyata di tengah bangsa itu. Bukan hal yang mudah seperti dalam bacaan kita, Yeremia meyakinkan bahwa bangsa itu akan dipulihkan kembali, bahwa bangsa itu akan dibebaskan dari bangsa lain, bahwa mereka akan dipimpin oleh wangsa Daud yang pemerintahannya akan kekal selamanya. Dan sangat manusiawi bagi mereka untuk menolak
cara pandang yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini. Karena saat itu mereka sedang mengalami penderitaan. Mereka mengalami sebuah tekanan moral yang luar biasa, menganggap bahwa Allahnya kalah dengan bangsa lain, dengan ilah lain. Mereka dari bangsa yang terpilih, umat pilihan, harus menderita tekanan oleh bangsa lain. Dan di tengah penderitaan itu Nabi Yeremia mengatakan bahwa Allah akan membebaskan mereka. Mungkin akan dipahami sebatas mimpi. Sesuatu yang jauh dari realita. Namun bagaimana gigihnya Nabi Yeremia untuk menyampaikan cara pandang dan langkah-langkah baru ini untuk bangsa itu bersikap dan bertindak untuk mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Tidak lagi mendua dengan dewa dan ilah lain, tetapi bangsa itu ingin dibentuk oleh Allah dari sebuah proses kekalahan, dari proses kehancuran menjadi bangsa yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih taat kepada Allah. Bukan sesuatu yang mudah yang harus dijalankan oleh Nabi Yeremia dan seluruh bangsa Israel saat itu. Demikian juga dengan kita, warga Yakub. Banyak hal cara pandang yang selama ini bagaimana kita mengelola kebersamaan kita. Dan banyak hal sudah mulai kita lakukan untuk melakukan sebuah perubahan cara pandang yang baru, langkah-langkah yang baru, yang tentu tidak mudah untuk kita jalani. Bukan hal yang mudah untuk kita ingin bangkit dari keterpurukan kita. Bukan hal yang mudah ketika kita ingin menjadi lembaga-lembaga yang unggul, yang bisa diandalkan, dan menjadi unit-unit yang semakin baik, yang semakin tumbuh, yang menjadi berkat. Banyak hal tantangan dalam proses pembaharuan yang kita lakukan. Cara pandang lama harus kita tinggalkan dengan memakai cara pandang baru. Langkah-langkah dan sikap-sikap yang lama harus kita ubah dengan sikap-sikap dan cara-cara serta langkah-langkah yang baru. Dan tentu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa kita lakukan ini semua. Karena apa yang kita bayangkan dengan lembaga yang unggul, lembaga yang lebih baik, nampaknya belum bisa kita rasakan. Kita belum bisa merasakan sebagai unit-unit pelayanan yang unggul. Bukan sebagai unit-unit yang saling menopang, saling menguatkan. Dan sangat menjadi sebuah tantangan besar. Bagaimana kita setia di dalam menekuni cara pandang baru, langkah-langkah baru, sikap-sikap baru untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih taat, menjalankan misi bersama kita, menjadi berkat bagi masyarakat umum. Langkah baru kita, cara pandang baru kita, ingin membawa kita bersama menjadi unit-unit yang saling menguatkan, unit-unit yang saling membangun. Langkah baru dan cara pandang baru kita ingin membawa kita kembali menjadi yayasan misi yang Tuhan utus untuk masyarakat umum. Langkah baru membutuhkan semangat yang baru,
membutuhkan pengorbanan, bahkan membutuhkan kerugian. Ketika kita lihat dari sisi apa yang selama ini sudah kita jalankan. Tetapi pengorbanan ini, kerugian yang kita alami, baik secara unit, secara lembaga, secara perorangan, mari kita pahami sebagai sebuah cara kita memberikan persembahan bagi kebersamaan kita, misi yang lebih besar untuk masyarakat umum. Kita harus bergandengan tangan antar unit-unit pelayanan Yakum. Juga di setiap unit, di internal unit kita juga harus saling bergandengan tangan untuk saling menguatkan pelayanan kita bersama di setiap unit kita. Bukan ego sektoral kita yang harus kita kuatkan, tetapi bagaimana kita menjadi alat bagi Allah di tengah kebersamaan kita yang bisa saling mendukung, saling menguatkan untuk menjadi pelayan-pelayan Allah bagi masyarakat umum. Selamat melayani, menjadi pelayan-pelayan Allah sejati, membawa damai dan sukacita bagi banyak orang. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami untuk menjalankan pelayanan kami. Di tengah kebersamaan kami dengan keluarga besar Yakum, dengan unit-unit pelayanan Yakum, juga pelayan kami di internal unit-unit kami. Kami ingin melangkah dengan langkah yang baru, cara pandang yang baru. Kami ingin menjadi lebih baik, lebih taat akan karya-Mu, akan utusan-Mu bagi kami. Kami ingin menekuni lebih sungguh panggilan kami, menjadi pelayan-pelayan bagi masyarakat umum. Bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, dengan rancangan-Mu, supaya kami bisa semakin merasakan karya-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, terlebih dalam kehidupan keluarga besar Yakum, kehidupan kebersamaan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.